tidak ada pandang bulu apa dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin atau berpangkat, raja, rakyat jelata, semuanya pasti akan mati. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa in matta humul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 34-35. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati, dan sebelum mati manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Suatu membuat kita tidak senang, seperti sakit, kemiskinan, dan kematian. Selain itu juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak, dan ilmu yang kita miliki. Maka kita sebagai orang beriman, semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya lagi kekal dan abadi selamanya. Manusia tidak akan sampai di akhirat sebelum melalui kematian. Karena itu kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan oleh siapapun. Meskipun dia berada di tempat persembunyiannya yang atau berada di benteng yang kuat, kematian akan tetap mendatangi. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 78 disebutkan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Cukup ayat di atas menjadi dasar pemahaman penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematiannya. Berbagai macam nampak keadaannya, sedangkan kita yang hidup tidak mengerti dengan yang dirasakan. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang sedang dicabut nyawanya. Maka marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya."
dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Maaf, Nabi Idris, wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Kemudian malaikat Israel menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati, seorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah, serta lebih giat bertaubat menuju ampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu